Oke, selamat sore teman-teman Independent Training. Kembali lagi di channel Independent Training. Dan kali ini kita akan melanjutkan konten kita berikutnya. Setelah kemarin kita membahas beberapa behavior yang memang ekspektasi kita bahwa investor itu seharusnya bisa menelaah, melakukan analisis, memiliki sikap konservatif, dan beberapa behavior ataupun attitude lainnya yang dapat membedakan antara seorang investor, gambler, ataupun seorang spekulan. Nah, setelah teman-teman memahami kurang lebih ada perbedaan dari 3 karakter tersebut, maka sekarang kita akan masuk ke dalam jenis investasi yang memang bisa terutama ini memang lagi rame banget karena memang ada beberapa investment saat ini yang memang sedang menjadi fenomena. Dan sekarang kita coba mengambil summary, saya bilang karena tidak bisa dibahas semuanya dan memang saya tidak mempunyai kapabilitas yang cukup memadai. Kita akan coba mengambil beberapa yang memang bisa kita pahami bersama terkait tentang jenis-jenis investment berdasarkan otoritas yang memang sudah mengaturnya di Indonesia. Dalam hal ini kita mengambil sumber dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Ya. Nah, sekarang kita akan bicara keragaman jenis investasi. Nah, pertama, teman-teman perlu membedakan antara simpanan dan investasi. Nah, kalau kita berbicara simpanan, maka kita akan berbicara seperti yang teman-teman ketahui seperti tabungan dan jenisnya. Simpanan jelas berbeda tujuan dengan investasi, karena simpanan tidak ataupun tabungan tidak untuk menghasilkan imbal hasil secara maksimal. Karena seperti yang kita tahu ya, simpanan itu memang tujuannya jangka pendek. Ya, artinya teman-teman kalau memerlukan dana yang urgensi, memerlukan dana tiba-tiba, maka bisa diambil secara liquid. Jadi secara tujuannya pun sudah berbeda. Kalau kita bicara investment, kalau kita teman-teman ingat konten kemarin, investment itu jangka panjang, ya kan? Nah, itu sebabnya mengapa kita perlu membedakan antara simpanan dan investasi, karena memang tujuannya jelas berbeda. Dari sisi tujuan berbeda dan dari sisi waktu juga berbeda. Kita mengambil sumber dari sikapiuangmu.ojk.id. Di sana sebetulnya sudah diatur, teman-teman. Ini sekaligus kita meliterasi, mungkin teman-teman memiliki saudara, orang tua, ataupun kolega yang memang sekarang banyak sekali jenis investment yang memang dibungkus sedemikian rupa sehingga lebih menarik, menawarkan yield yang memang lebih menarik lagi, akan tetapi perlu kehati-hatian di dalamnya. Di dalam sumber dari sikapiuangmu.ojk.id ini sudah diatur beberapa investasi ya. Kita mungkin tidak akan ambil semuanya dibahas, kita ambil yang induknya saja. Misalkan kita punya saham, obligasi korporasi, kita punya surat utang negara, kita punya sukuk, kita punya reksadana, kita punya investasi logam mulia. Mungkin kita akan bahas sekitar 6. Kemudian kita akan coba masuk satu persatu. Yang pertama adalah kita membahas tentang saham. Ya, saham ini menarik sekali teman-teman karena saya yakin juga teman-teman sudah banyak yang memiliki aplikasi dari App Store ataupun dari iOS terkait tentang aplikasi untuk membeli saham. Ataupun teman-teman yang langsung membeli dari broker seperti itu ataupun dari bank custodian. Nah, saham kembali lagi bahwa dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak sebagai badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas ya. Jadi teman-teman yang biasa dapat saham sekalipun kepemilikannya cukup minimal, teman-teman biasa mendapatkan undangan rapat umum pemegang saham. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau kita yang membeli memiliki klaim hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam RUPS. Nah, itu seperti teman-teman yang saya perhatikan sudah sering sekali upload di WhatsApp status bahwa mereka mendapatkan undangan RUPS. Karena memang itu haknya mendapatkan bagian atas pendapatan atau dalam hal ini adalah dividen. Kemudian kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, kita akan berbicara risiko dan keuntungan memiliki saham. Ya. So, before you put your investment into stock, pastikan Anda memahami bahwa ada risikonya dulu. Ya. Kita akan berbicara, kita sudah mulai menanamkan behavior seorang investor yang smart, yang sophisticated, bahwa kita tidak berbicara return dulu. Kita tidak bicara imbal hasil dulu. Mari kita pelajari dulu risiko yang ada. Risiko yang ada, pertama tidak mendapatkan dividen. Pada saat perusahaan tidak mengumumkan dalam rules bahwa kita tidak membagikan dividen, either mereka memang rugi, ya, maka Anda tidak mendapatkan dividen. Itu menjadi salah satu ruginya kalau Anda memiliki saham. Yang kedua, capital loss. Pada saat Anda menjual di bawah harga pada saat Anda membeli, ya. So, selisihnya di bawah, maka Anda mendapatkan capital loss. Risiko yang ketiga adalah kalau perusahaannya bankrupt, ada likuidasi, ya. So, kita punya 3 risiko yang saat ini kita bisa paparkan. Nah, tapi di samping itu ternyata juga memiliki keuntungan. Tentu kita mendapatkan dividen kalau perusahaan laba dan memang akan membagikan bagian dari labanya untuk kepada Anda sebagai pemegang saham.
kemudian mendapatkan capital gain apabila perusahaannya bertumbuh, memiliki sentimen yang positif, memiliki value yang positif, maka dipastikan harga saham yang Anda beli dan harga saham pada saat Anda menjual selisihnya ada di atas ya. Nah, yang lainnya adalah kalau perusahaan ini sustain, Anda tetap keep, maka Anda terus mendapatkan dividen, capital gain-nya juga tetap terus naik. Ini adalah risiko dan keuntungan memiliki saham. Sudah banyak sekali portal saya pikir yang ada di beberapa Play Store, tapi nanti kita bahas, tolong teman-teman pastikan bahwa portal tersebut sudah terdaftar di OJK. Setelah saham, kita masuk kepada obligasi korporasi. Obligasi korporasi tidak berbicara obligasi BUMN ataupun BUMD karena mungkin likuiditasnya masih bisa punya kredibel ya. Tapi kita berbicara ambil saja contohnya obligasi korporasi karena untuk negara nanti kita akan bahas surat utang negara. Wow. Obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, baik itu nasional termasuk BUMN dan BUMD. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah ataupun jangka panjang yang dapat dipindah tangankan, artinya dapat diperjualbelikan. Anda perusahaan A, saya perusahaan B, ya. Kemudian Anda membutuhkan dana, kemudian Anda mengisyut surat hutang, kemudian saya beli. Nah, ini bisa saya pindah tangankan. Yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan Anda, perusahaan A, untuk membayar imbalan berupa bunga kepada saya, perusahaan B, pada periode tertentu dan melunasi pokok utang tersebut pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi saya. Kita masuk ini seharusnya kalau teman-teman accounting, makanya accounting relate kaitannya dengan investment, dengan manajemen keuangan ya. Nah, ini ada di intermediate keuangan seharusnya ataupun di pengantar akuntansi 2. Teman-teman bisa merecall lagi terkait tentang bond value. Risiko membeli obligasi korporasi. Pertama, risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi. Jangan bingung, kupon ataupun bunga, ya. Maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan prinsipalnya. Pokoknya, itu adalah risikonya. Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dikenal dengan istilah default. Walaupun jarang terjadi, namun dapat saja suatu ketika penerbit obligasi tidak mampu membayar baik bunga maupun obligasinya. So, in the worst scenario, dia sudah tidak lagi mampu membayar bunganya yang dijanjikan katakanlah tiap tahun atau per 6 bulan, dan ternyata juga dia tidak mampu memenuhi prinsipalnya. Ini saya sempat kejadian kurang lebih 2-3 tahun yang lalu ya, dan melibatkan opini audit juga kalau saya tidak salah. Nanti teman-teman boleh cek case-nya. Kemudian itu risiko membeli obligasi korporasi. Ternyata juga ada risiko tingkat suku bunga. Pergerakan harga obligasi sangat ditentukan pergerakan tingkat suku bunga. Pergerakan harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Ya, artinya jika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Oh, hell no! Kita pernah membahas ini di playlist Corporate Finance terkait tentang suku bunga dan penilaian surat utang ya. Nanti teman-teman boleh cek kontennya. Oke? Nah, saya udah nggak jelaskan lagi. Keuntungan baru kita akan berbicara mindsetnya sekarang keuntungan membeli obligasi korporasi. Yang pertama mendapatkan fixed income. Karena apa? Karena kupon ataupun bunga yang dibayarkan. Either per 6 bulan, per setahun sekali teman-teman mendapatkan fixed income ya. Kemudian, keuntungan atas penjualan obligasi capital gain pada saat Anda memindah tangankan ataupun memperjualbelikan. Ya, kalau teman-teman kembali lagi flashback, bisa dibeli secara diskon ataupun bisa dibeli secara premium ya. Jangan lupakan konsep itu. Jadi ada capital gain atas penjualan bond. Kenapa bisa ada keuntungan? Karena teman-teman bisa memperjualbelikan tadi. Itu terkait tentang surat utang korporasi dan saya pikir ini saya sudah temui di beberapa korporasi bahwa ini masuk menjadi portofolio investment mereka. Surat utang korporasi ya. Bahkan ada di dalam suatu manualnya mereka mengatur bahwa ada proporsi ini untuk prudent kehati-hatian. Di dalam surat utang korporasi misalkan komposisinya 30% surat utang korporasi, kemudian 70%-nya misalkan surat utang korporasi dari BUMN ataupun BUMD. Jadi ada risiko yang berbeda antara 30 dan 70 ya. Tapi mungkin kita tidak tahu sekarang mana yang lebih liquid dalam kondisi pandemi Covid ini. Apakah surat utang korporasi perusahaan nasional ataupun BUMN. Nah, ini yang perlu, makanya manual investment ataupun SOP investasi itu perlu ditinjau secara berkala. Karena apa? Dinamika dari risiko itu akan terus berubah. Kita dulu pernah rely on pada segala sesuatu yang berbau pemerintah, ya. Tapi apakah ini menjadi relevan lagi likuiditasnya pada saat kondisi Covid ini? Maka perlu ditinjau SOP-nya secara berkala, ya. Ini mungkin kalau di korporasi mungkin kerjasama antara komite investasi, biasa under BOD, dan kemudian nanti ada di bawah BOC ada komite audit ataupun ada komite risiko biasanya.
mereka bisa collapse istilahnya. Oke ya, itu berbicara terkait tentang obligasi korporasi. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih reachable lagi, yang lebih bisa diinvest lagi oleh teman-teman. Kita masuk kepada surat utang negara. Mulai dengan 1 juta. Jadi kalau saya tidak salah ini saya lupa istilahnya entah SBR 004 ya, tapi nanti teman-teman boleh cek lagi di sikapiuangmu.ojk.id. Surat utang negara sudah bisa dibeli dengan harga nominal 1 juta rupiah. Kalau saya tidak salah, kurun waktunya adalah 2 tahun. Di hold ya. Nah, kita udah berbicara kemarin ya masalah investment bukan untuk short term purpose ya kalau Anda bicara investor, tapi kalau Anda bicara gambler ataupun spekulator mungkin Anda akan lebih short term. Surat utang negara, nah ini jelas bahwa surat utang negara diterbitkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 yang terdiri dari surat perbendaharaan negara (SPN), obligasi negara termasuk obligasi negara retail ataupun ORI ya, obligasi retail Indonesia. Surat utang negara merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI. Nah, makanya mungkin resikonya bisa lebih rendah lagi karena negara menjaminnya sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah. Jadi pemerintah pun bisa lack of source of money, makanya dia expect terhadap masyarakat Indonesia kalau mau berinvestasi di negaranya maka bisa membeli SUN untuk menutupi defisit anggaran pendapatan ataupun belanja negara ya. Nah, itu motif dari mengapa diterbitkan SUN. SUN merupakan instrumen investasi yang bebas risiko gagal bayar. So this is zero risk investment. Karena pembayaran bunga ataupun kupon dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah menganggarkan pembayaran kupon maupun pokok dalam APBN. Jadi dalam APBN, layaknya orang berhutang, pemerintah pun sudah mengalokasikan, oh tahun ini saya mesti bayar kupon berapa. Berapa yang Anda punya, berapa masyarakat yang memiliki. Produk SUN seperti obligasi negara juga dapat dijadikan sebagai agunan dan dapat dijual setiap saat apabila pemilik membutuhkan dana. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi teman-teman berinvestasi yang lebih aman, berinvestasi yang tanpa nanti ujung-ujungnya jadi rame, tapi bisa mengedepankan unsur bahwa ada kehati-hatian dengan risiko yang bisa lebih dianalisis ya. Penjualan dan penawaran obligasi negara oleh pemerintah di pasar primer umumnya dilakukan melalui lelang yang diikuti oleh peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan. Nah, jadi nggak asal sembarangan teman-teman ya. Nah, biasanya bank ya. Peserta lelang adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai dealer utama. Kalau teman-teman punya kolega di bank, saya pikir tinggal angkat telepon ke temannya. Saya sudah lihat kali di beberapa bank swasta mereka sudah mulai menjual ya terkait tentang surat utang negara ini, dan boleh kenapa tidak Anda membelinya. Berikutnya kita berbicara setelah kita berbicara saham, setelah kita berbicara obligasi korporasi, setelah kita berbicara terkait tentang surat utang negara, coba kita masuk ke dalam sukuk retail. Kita pernah mendengar sukuk dan ternyata sukuk itu punya identik dengan syariah. Sukuk atau biasa disebut dengan obligasi syariah. Jadi ingat ya, sekalipun kita bicara sukuk, tetap aja konsep underlying-nya adalah obligasi. Obligasi jangan bingung, bahasa mudahnya adalah surat utang ya. Cuma memang ini memakai asas-asas syariah. Adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil margin ataupun fee, serta membayar kembali dana obligasi prinsipal, kalau tadi kita pinjam istilahnya di obligasi korporasi, pada saat jatuh tempo. Ada juga suku korporasi ya. Keuntungan dan risiko suku korporasi hampir sama dengan obligasi korporasi. Nah, ini terkait tentang sukuk yang memang konsepnya hampir sama dengan obligasi ataupun surat utang korporasi. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan reksadana. Ya, jadi kita udah bahas investment yang keberapa ini, saham, obligasi korporasi, surat utang negara, sukuk, which is sukuk itu adalah obligasi base-nya surat utang lagi tapi dengan asas syariah. Berikutnya kita masuk ke reksadana. Nah, reksadana ini juga suka ditawarkan oleh beberapa institusi, saya mau bilang ada swasta juga yang menawarkan unit, biasanya mereka bilang ujung-ujungnya. Nah, apa sih reksadana? Coba kita bahas. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Nah, jadi teman-teman ada yang bilang reksadana itu risikonya lebih rendah ya dibanding saham. Bisa seperti itu konsepnya.
Karena apa? Teman-teman, pada saat kita berbicara reksadana, resikonya dia memiliki beberapa investment instrumen. Teman-teman boleh analogikan begini. Kalau saham, ibaratnya saya membawa dua tangan, ya, membawa telur di satu tangan. Once ini jatuh, maka itu pecah semua. Tapi kalau kita berbicara reksadana, kita sudah mulai mendiversifikasi. Saya bawa telur, saya bagi dua. Satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Akibatnya kalau nanti saya terjatuh, kemungkinan hanya salah satu tangan saja. Jadi analoginya kenapa kalau reksadana bisa lebih murah? Karena dia saling meng-offset risikonya. Jadi ada saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya yang ditanamkan uang Anda. Nah, jadi sebabnya risikonya bisa saling meng-offset, saling meniadakan. Ya, karena memang ditaruh di beberapa instrumen. Karena risikonya tidak lagi menjadi satu, tapi menjadi tiga. Tapi kembali lagi ini bukan berarti tidak ada risiko, ya, ataupun risikonya bisa menjadi kecil. Kalau Anda mismanagement pun bisa menjadi risikonya lebih besar dibandingkan dengan risiko satu instrumen investasi, ya. Tapi kalau katakanlah ada yang berargumen bahwa risikonya kok bisa lebih kecil daripada saham, ya karena memang dia mengobligasikan pada misalkan 50% pada saham, 50% pada obligasi korporasi. Ya iya jelas dong, berarti reksadananya memang lebih aman karena di sisi obligasi korporasinya dia mendapatkan fixed income. Tapi risiko di sahamnya jadi lebih kecil karena Anda mendapatkan sebagai pemilik reksadana, pemilik unit reksadana, Anda mendapatkan bagian fixed income. Nah kalau saham kan enggak, 100% risikonya ada di capital gain ataupun ada di dividen. Saat ini reksadana yang paling banyak berkembang di Indonesia adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dan bersifat terbuka. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu setiap hari di bursa. Reksadana terbuka, in detail teman-teman jangan berpatokan pada konten ini saja. Ini hanya men-trigger teman-teman untuk bisa mengunjungi sikapiuangmu.ojk.id. Mari kita lebih pintar, lebih smart lagi untuk digest informasi bahwa ini tidak informasi seutuhnya. Teman-teman perlu membuka lagi lebih detail bahwa di sana akan lebih banyak informasi lagi. Risiko reksadana setidaknya meliputi resiko berkurangnya nilai unit. Karena apa? Kembali lagi bahwa tetap akan ada valuasi dari setiap instrumen investasi Anda. Artinya bahwa baik bond ataupun saham pasti akan ada naik dan turunnya. Risiko likuidasi tentunya kalau perusahaannya bankruptcy, kemudian mismanagement pengelolaan. Keuntungan membeli reksadana dikelola oleh ahlinya. Hati-hati, dikelola oleh ahlinya, oleh manajer investasi, dan itu diatur oleh POJK. Ya, jadi tidak sembarangan yang mengelolanya. Investasi yang terjangkau, risiko yang lebih minimal karena tadi sudah ada diversified risk, kemudian terjaganya likuiditas, dan adanya transparansi karena ini bisa diakses kapan saja. Yang terakhir, kita berbicara yang paling aman, dan sekarang kalau saya tidak salah ngikutin harganya sudah hampir di atas 1, adalah investasi logam mulia, di atas 1 juta per gram. Ya. Nah, investasi logam mulia saat ini memang lagi marak, dan di beberapa institusi pemerintah ataupun di swasta mereka sudah mulai menjual berbagai macam jenis logam mulia dengan berbagai macam jenis beratnya, dan saya pikir ini salah satu investment yang cukup liquid saya bilang, walaupun memang antara harga jual dan harga beli akan ada capital gain yang berbeda ya. Nah, tapi saya pikir ini nilainya terus kembali, capital gainnya terus membaik saya pikir untuk saham. Teman-teman kembali lagi perlu menyikapi apa yang namanya suatu security atas keputusan Anda. Di sini kembali lagi bahwa keamanan ada dua yang diatur, yang saya sependek sepengetahuan saya adalah portal transaksi online dan penyelenggara fintech lending berizin di OJK yang update sesuai dengan konten ini per 3 Januari 2022. Tapi nanti teman-teman perlu terus secara berkala mengupdate karena bisa jadi list itu akan bergerak terus ya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa portal transaksi online ini mengatur teman-teman yang punya gadget ya, yang memiliki aplikasi di download, katakanlah ini bukan fintech ya, bukan fintech saja ya. Kalau fintech oke lah ya, kita bisa mention ada beberapa. Ini aplikasi investasi ya. Aplikasi investasi itu ada di App Store ataupun ada di iOS. Itu harus terdaftar di OJK. Nah, jadi teman-teman pada saat mendownload salah satu app, pastikan portal transaksi online itu terdaftar di OJK. Yang kedua, kalaupun fintech, katakanlah fintech apapun itu sudah terdaftar di OJK. So, yang biasa kita temui di App Store, hati-hati, baik itu basisnya investasi dan basisnya pinjaman online, dia harus terdaftar di OJK. Minimal OJK mengawasi teman-teman. Pada saat diawasi oleh OJK maka akan ada hukum yang berlaku. Ya, itu tujuannya sebetulnya. Tips berinvestasi aman yang tetap saya ambil dari sikapiuangmu.ojk.id. Jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar.
Di sini disebutkan satu ambang batas, contohnya tingkat keuntungan besar dan pasti tidak akan merugi. Itu tidak akan ada yang mungkin, karena kita udah pernah bahas tidak ada investment yang rugi. Oke. Misal 5% keuntungan, bukan tidak rugi, tidak ada risikonya. Oh, hell no! Misal 5% keuntungan dari investasi per bulan, ini ambang batas yang cukup perlu dipertanyakan sebetulnya. 5% dari keuntungan dari nilai investasi Anda. Nah, ini perlu diperhatikan. Pastikan orang atau perusahaan yang menawarkan investasi telah memiliki izin ataupun lembaga yang berwenang, ya, dari Bank Indonesia, OJK, Badan Pengawas Perdagangan dan Berjangka Komoditi, Bapepti. Untuk Bapepti ini hati-hati teman-teman juga, saya baru mendapatkan berita bahwa ada pelatihan investasi berjangka yang akhirnya ditutup oleh Bapepti karena dia tidak terdaftar. So, hati-hati pada saat Anda memiliki ataupun mengikuti katakanlah suatu kursus, pastikan legalitasnya Anda juga ikuti. Dan Kementerian Koperasi serta UKM. Ini adalah lembaga-lembaga yang memang perlu diperhatikan. Satu lagi, SIUP itu bukan izin melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. SIUP itu adalah legalitas berdirinya suatu badan usaha menjadi badan hukum. Jadi kalau teman-teman bikin usaha, legalitasnya badan hukum, katakanlah memiliki SIUP. Tapi SIUP itu dia tidak mengcover legalitas untuk menghimpun dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Jadi teman-teman nanti kalau didatangi, katakanlah ada yang menawarkan suatu produk investasi, kemudian dia hanya membawa SIUP, itu adalah hanya pendirian badan usahanya saja. Ya, tapi legalitas bagaimana dia melakukan investment dan pengelolaannya, itu dia belum punya, karena baru menggunakan SIUP saja. Apabila koperasi menawarkan investasi, koperasi tersebut harus memiliki izin usaha dan tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM. So, kita sudah bahas, ya mungkin kita tidak bisa bahas semua jenis investasi, karena saya juga memiliki keterbatasan. Kemudian teman-teman juga perlu untuk selalu meninjau secara berkala jenis investment yang diatur oleh OJK apa saja. Kemudian tadi juga kita sudah remind kembali bahwa pada saat kita berbicara fintech, pastikan terdaftar di OJK. Dan yang kedua, kalau teman-teman mau bermain investasi apapun itu, mungkin jangan melihat bahwa ini Bitcoin-nya atau cryptocurrency-nya, no. Tapi lihat Bitcoin dan cryptocurrency ini ada di aplikasi apa. Nah, aplikasi ini harus terdaftar di OJK. Ya, dan itu ada. Itu dia teman-teman konten kita kali ini, bagaimana menjadi seorang investor yang lebih smart lagi. Ingat, tujuannya selain profit taking, tapi juga Anda mengconsider risiko yang ada. Tujuannya jangka panjang, tidak untuk mengambil hasil ataupun imbal hasil yang besar dalam jangka waktu yang singkat. Itu nggak mungkin banget. Itu dia teman-teman konten kita kali ini terkait tentang keragaman investasi. Stay terus di channel Independent Trading.